Saudara sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan langkah-langkah penyusunan soal tes hasil belajar yang terstandar. Langkah yang kita bahas kali ini adalah tentang penyusunan indikator soal. Indikator soal merupakan pertanda atau indikasi pencapaian kompetensi. Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Jadi kemarin kita sudah mendiskusikan masing-masing ranah, termasuk ranah pengetahuan yang meliputi 6 tingkatan, mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasi, sampai mengkreasi. Dan masing-masing tingkatan itu juga memiliki memiliki kata kerja operasional yang dapat dijadikan acuan di dalam perumusan indikator soal. Sehingga nanti ketika saudara menyusun indikator soal tidak boleh menggunakan kata kerja yang non-operasional. Contoh yang non-operasional misalnya kata kerja memahami, itu tidak operasional. Nah, yang operasional misalnya menjelaskan, menguraikan, mendefinisikan, memberikan contoh, dan seterusnya. Indikator itu harus mengacu pada materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ada. Teknik dalam perumusan indikator ada 2. Bila soal menggunakan stimulus, maka rumusan indikatornya adalah disajikan bla 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 bla, siswa dapat menjelaskan bla 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 bla. Rumusan indikator itu memuat 4 unsur, yaitu yang disingkat dengan A, B, C, D. A itu audien, peserta didiknya, subjeknya. B itu behavior atau kemampuan yang diukur. Kemudian kondisi keadaan bagaimana peserta didik itu diharapkan mampu menampilkan perilaku yang diharapkan. Kemudian D, degree, itu adalah tingkatan atau kualitas seperti apa siswa itu diharapkan menampilkan perilaku tersebut. Contoh, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri orang munafik dengan tepat. Maka kata siswa itu adalah audien, dapat menjelaskan ciri-ciri orang munafik, itu adalah behaviornya, dengan tepat itu adalah degree. Nah, conditionnya adalah stimulusnya itu, yaitu disajikan potongan ayat misalnya, atau ditunjukkan teks, disajikan teks, itu adalah bagian dari condition. Yang kedua, bila soal tidak menggunakan stimulus, maka rumusan indikatornya adalah siswa dapat membedakan bla 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 bla. Jadi tanpa ada unsur condition, stimulus itu istilah lainnya adalah condition. Apa itu kondisi? Kondisi adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi perilaku dan secara khusus diberikan atau tidak diberikan ketika siswa menampilkan perilaku yang ditetapkan dalam tujuan. Nah, kondisi itu bisa berupa bahan dan atau alat. Misalnya ditunjukkan peta Pulau Jawa, siswa dapat bla 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 bla. Stimulus atau kondisi itu bisa berupa informasi, misalnya dengan disajikan sebuah kasus
siswa dapat menentukan jumlah zakat pertanian yang harus dibayarkan. Ini kondisi itu berupa informasi. Kapan kondisi diperlukan? Diperlukan apabila adanya atau tidak adanya kondisi memiliki pengaruh yang berarti pada kemampuan siswa dalam menampilkan perilaku seperti yang tersebut di dalam tujuan. Tidak diperlukan apabila kondisi tidak memberikan pengaruh pada kemampuan siswa. Yang kedua, kondisi itu terlalu nyata dan berlebihan. Artinya tanpa kondisi itu sebenarnya sudah cukup jelas. Namun perlu saya garis bawahi, kemarin kita juga sudah membahas tentang penyusunan soal kategori HOTS. Maka untuk soal kategori HOTS umumnya adalah menggunakan kondisi atau stimulus. Misalnya disampaikan kasus yang sifatnya kontekstual dalam kehidupan, siswa kemudian diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru atau oleh penilai, pengevaluasi. Catatan di dalam perumusan indikator. Yang pertama, dalam penyusunan indikator, komponen-komponen yang perlu diperhatikan adalah subjek, perilaku yang diukur, dan kondisi atau konteksnya. Yang tadi sudah saya sampaikan ada unsur A, B, C, D-nya. Contoh ditunjukkan ayat Al-Quran yang mengandung bacaan nun mati atau tanwin, peserta didik dapat menyeleksi hukum bacaan idgham bihunah. Contoh indikator dalam kisi-kisi ujian sekolah berstandar nasional mata pelajaran PAI SMP. Ada beberapa contoh indikator, misalnya disajikan ilustrasi contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan salah satu asmaul husna yang sesuai dengan tepat. Disajikan tabel nama dan petugas dan tugas malaikat, peserta didik dapat menentukan pasangannya dengan tepat. 3. Disajikan beberapa perilaku dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku yang tepat dalam mencintai Al-Quran. Ini contoh indikator soal. Jadi indikator soal itu berbeda dengan indikator KD dalam hal ketentuan teknis perumusannya atau penyusunannya. Dengan indikator seperti ini nanti menjadi pemandu penulis soal. Menulis soal ketika indikator soalnya berbunyi disajikan ilustrasi contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, maka nanti dalam rumusan soalnya, penyusun soal itu harus menyusun ilustrasi contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari itu. Baru kemudian diikuti dengan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Demikian juga dari contoh indikator yang kedua ini disajikan tabel nama dan tugas malaikat, maka nanti penulis soal harus menyusun tabel nama dan tugas malaikat tersebut. Baru kemudian diikuti dengan soal yang harus dijawab oleh peserta didik. Ini contoh lain rumusan indikator dalam penyusunan soal. Peserta didik dapat menunjukkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Ini berarti contoh yang tidak menggunakan stimulus. Kalau yang nomor 2, ini adalah contoh yang menggunakan stimulus. Kemudian nomor 3